Kembali lagi di channel Sigma Education. Kali ini kita akan membahas soal prediksi SAT kelas 8 2025. Di soal pertama kita disajikan soal tentang gradien. Bagaimana sih menentukan gradien apabila dalam bentuk grafik? Ingat ya, jadi gradien itu kita sebut dengan kemiringan. Jadi gradien itu adalah kemiringan. Bagaimana menentukannya? Jadi gradien itu simbolnya adalah M, ya. Gradien itu simbolnya adalah M. M sama dengan Y dibagi X. Jadi titik Y dibagi titik X. Nah, kita lihat kalau grafiknya atau garisnya itu condongnya atau miringnya ke kiri kita, itu nilainya negatif. Jadi kalau ke kiri kita ya, ke kiri kita itu adalah negatif. Kalau ke kanan nilainya adalah positif. Nah, gitu aja. Sehingga untuk soal nomor 1 ini M adalah karena dia ke kiri berarti min Y per X. Berapa Y-nya? Y-nya 6, X-nya 4. Sehingga gradiennya adalah min 6 per 4. Nah, tinggal kita sederhanakan sama-sama bagi 2 yaitu M sama dengan min 3 per 2. Ini apabila kemiringannya ke kiri. Nah, yang nomor 2, kemiringannya ke kanan, berarti nilainya positif. Tinggal kita buat M sama dengan Y per X. Y-nya adalah 3, X-nya adalah 5. Bukan min 5 ya, tapi 5. Ya, jadi nilai negatif di sini tidak berlaku, sehingga nilainya adalah 3 per 5. Oke ya, itu soal nomor 1 dan soal nomor 2 bagaimana menentukan gradien pada grafik. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kita diminta untuk menentukan gradien apabila diketahui 2 titik. Ingat ya, kalau ada 2 titik, nah, rumusnya itu adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, sehingga dari soal ini, untuk soal yang A itu adalah M-nya berapa? Y2-nya itu yang min 1, berarti min 1 dikurangi Y1-nya min 3 per 3 dikurangi 4. Nah, sehingga ini hasilnya berapa? Min 4 per min 1 sama dengan 4. Ini nilai gradien untuk titik 4,3 dan 3,1. Yang B, Y2-nya itu adalah berapa? Min 2. Jadi min 2 dikurang 6 per min 5 dikurang 3. Yang jadinya adalah min 8 per min 8 sama dengan 1 ya. Yang C, Y2-nya adalah 7 dikurang min 5 per 2 dikurang 4. Ini berapa jadinya? Ini positif ya. Positif jadi 12 per min 2 sama dengan min 6. Inilah cara untuk menentukan gradien apabila diketahui 2 titik. Ya, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya ini. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Tentukan gradien dalam bentuk persamaan. Jadi persamaannya kan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi M-nya itu adalah ini min A per B. A itu yang bersama X, B itu yang bersama Y. Sehingga soal nomor 1 soal nomor 4, nah, yang A itu bisa kita jawab adalah M sama dengan min. A-nya berapa? A-nya 6. Per B-nya berapa? Min 3. Nah, min 6 bagi min 3 plus 2. Yang B, M sama dengan X-nya berapa? A-nya. Nah, ini kan X ya. Nah, ini jangan terkecoh ya. Jadi min, nah min-nya kan rumus nih. Min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Ya, ini kan positif. Ya, yang C, M sama dengan A. A-nya ini ya. Min 4 per 6. Sehingga kita bagi 2 sama dengan min 2 per 3. Inilah kemiringan atau gradien apabila diketahui atau apabila dalam bentuk persamaan ya. Ini rumusnya. M sama dengan min A per B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 diketahui M sama dengan 2
dan titiknya itu adalah 2,5. Jadi bagaimana menyelesaikan soal yang nomor 5 ini? Jadi gini, ini soal nomor 5 ini bagaimana menentukan persamaannya. Jadi kita diminta untuk menentukan persamaan. Oke, kita bisa menggunakan rumus ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, ini dia ya. Sehingga berapa Y-nya? Y-nya ini tetap berarti yang A ya. Yang A, Y dikurang Y1-nya itu adalah 5 sama dengan M. M-nya 2 dalam kurung X dikurangi 2. Nah, ini kita selesaikan, kalikan Y dikurang 5 sama dengan 2X dikurang 4. Nah, karena nilai X-nya positif, berarti nilai inilah yang kita pindahkan semuanya ke sebelah kanan. Sehingga nilainya adalah jadi 2X min Y plus 5 min 4 sama dengan 0. Sehingga hasilnya berapa persamaannya? 2X min Y plus 1 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan dari M-nya 2 dan titiknya 2,5. Oke, yang B. Ya, coba kita kerjakan yang B ya. Yang B sekarang kita kerjakan. Oke, yang B. M berarti Y dikurang 4 sama dengan M-nya min 3 dalam kurung X. Karena ini min, nah ini kan juga min rumusnya. Sehingga jadi plus 1. Sehingga jadinya adalah Y min 4 sama dengan, kita kalikan satu-satu ya, min 3X min 3. Nah ini lihat, karena nilai yang X-nya min, ini gini, ketika nilai X-nya nilai X itu harus positif. Kalau nilainya min, kita harus jadikan dia positif. Kalau dia positif ya biarin aja. Karena nilainya min, kita pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga jadinya apa? 3X tambah Y min 4 tambah 3 sama dengan 0. Jadi yang sebelah sini ini berpindah ke sebelah kiri, berjadi nilainya positif semuanya. Sehingga 3X plus Y min 1 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan dari M-nya itu min 3 dan titiknya min 1,4. Soal yang C. Ya, yang C ini sama ya. Jadi Y, karena ini min, berarti kan ini min nih. Jadi positif ya. Positif 6 sama dengan 3/5 dalam kurung X positif 2. Ini sama ini kita kalikan. Nah, jadi jadinya adalah 5 buka kurung Y tambah 6 sama dengan 3 buka kurung X tambah 2. Nah, ini kita uraikan, kalikan satu-satu. 5Y tambah 30 sama dengan 3X tambah 6. Nah, sehingga karena nilai ininya positif, berarti ini yang dipindah. Kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga jadinya adalah 3X min 5Y plus 6 min 30 sama dengan 0. Sehingga persamaannya adalah 3X min 5Y min 24 sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan dari gradiennya itu atau M-nya 3/2 dan titiknya min 2, min 6. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Jadi soal nomor 6 ini yang akan dibahas hanya yang A saja. Untuk yang B dan C nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Oke, bagaimana menentukan gambar pada persamaan ini? Yang pertama adalah kita menggunakan X. Jadi kita menggunakan konsep X itu sama dengan 0 untuk persamaan pertama. Jadi untuk X sama dengan 0 kita masukkan substitusi. Berarti untuk X sama dengan 0 itu adalah X-nya diganti dengan 0. Jadi 2 dikali 0 dikurangi 4Y sama dengan 8. Ini kan 0, biarin saja, tinggal min 4Y sama dengan 8. Sehingga Y-nya berapa? Negatif 2. Sehingga titiknya yang dihasilkan dari X sama dengan 0 itu berapa? 0, min 2. Lanjut, untuk yang setelah X-nya 0 kita buat Y sama dengan 0. Artinya nilai Y-nya kita jadikan 0. Berarti 2 di X min 4 kali 0 sama dengan 8. Sehingga 2X sama dengan 8. X-nya sama dengan 4. Sehingga titiknya berapa? Titiknya 4,0. Oke, lalu kita gambar. Nah, ini kita gambar ya di sini. Kita gambar sini. Oke, sehingga karena titik ini kan 0, min 2. Min 2-nya berarti di bawah. Karena min 2 itu punya Y. 4,0, 4 itu punya X di sini dia.
Sehingga kita tarik gambarnya. Inilah bentuk persamaan garis dari 2x min 4y sama dengan 8. Silakan untuk yang B dan C dikerjakan. Inilah pembahasan untuk materi gradien. Oke, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Jadi materi ini mengenai materi relasi dan fungsi ya. Tapi kita fokusnya ke fungsinya saja ya. Jadi di soal nomor 7 ini disajikan bahwa fungsi f(x) itu sama dengan 3x min 5. Jika f min 2, f min 1, f0, f1 dan f2-nya, nah, tentukan domainnya. Jadi domain itu ya ini. Ini domain nih, ya ini domain. Sehingga domainnya berapa? Domainnya itu adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Inilah domain. Nah, range-nya baru kita cari. Jadi range itu, jadi kita bisa mensubstitusi. Ini kan f-2, berarti f-2 sama dengan, nah kita masukkan ke persamaan ini. Jadi 3, x-nya diganti min 2, ditambah 5. Lanjut ke soal nomor 8. Tentukan domain dan range dari pasangan berurutan di bawah ini. Seperti yang tadi disampaikan bahwa seperti soal nomor 7, ini kan pasangan berurutan. Pasangan berurutan itu kan yang depan ini adalah domain, yang belakang itu adalah range. Nah, jadi untuk soal yang A, domainnya itu yang mana? Domainnya yang inilah 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Itu adalah domain. Range-nya yang mana? Range-nya itu adalah yang di belakangnya. Berarti min 2, min 3, min 4 dan min 5. Oke, itu yang B. Yang B berapa domainnya? A, C, E, G. Ini itu adalah domain. Yang depan ya. Nah, range-nya berapa? Range-nya adalah B, D, F, H. Ini adalah range. Nah, untuk yang C silakan dikerjakan ya, dikerjakan sendiri. Jadi supaya tahu mana domainnya, mana range-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Soal 9, diketahui fungsi f(x) adalah 4x min 3. Tentukan nilai A jika fa-nya adalah 13. Ketika dia f(x), maka ini kan 4x. Tapi kalau dia fa, nah gini aja. Jadi kalau dia fa berarti bukan 4x saja, tapi 4A min 3. FA-nya berapa? FA-nya 13. Berarti 13 sama dengan 4A min 3. Ini kita pindah jadi 13 ditambah 3 sama dengan 4A. Sehingga 4A sama dengan 16. A-nya berapa? 4. Dari mana? 16 dibagi 4. Itu yang untuk yang A. Untuk yang B, sama untuk yang B ya. Untuk yang B itu berarti karena dia FB, berarti kita buat FB apa? 4B kurang 3. B-nya berapa? B-nya 5. FB-nya 5 ya. FB-nya 5 berarti 4B kurang 3. Min 3-nya kita pindah jadi 5 tambah 3 sama dengan 4B. 8 sama dengan 4B. Berarti B-nya berapa? B-nya 2. Yang C silahkan dikerjakan sendiri untuk latihan. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Diketahui f(x) sama dengan min 2x tambah 6. Tentukan f min 3 ditambah f2. Nah, ini tinggal kita masukkan saja f min 3-nya. Jadi kalau kita buat f min 3, sehingga ini nanti x-nya diganti min 3. Berarti min 2 dikali min 3 ditambah 6. Nah, ini kan min 2 dikali min 3 itu kan 6. 6 tambah 6 berapa? 12. Lalu kita cari f2. F2 sama dengan 2 dikali 2. Ini min 2 dikali 2 tambah 6. Min 2 dikali 2 min 4 tambah 6 sama dengan 2. Sehingga f min 3 itu adalah 12 ditambah 2. F2 sama dengan 14. Oke ya, itu ya untuk yang A. Yang B juga begitu ya. Yang B itu kita buat F5. Jadi F5 itu adalah min 2 kali 5 tambah 6. Min 2 kali 5 min 10 tambah 6, yaitu adalah min 4. Lalu F9 sama dengan min 2 kali 9 tambah 6
min 2 kali 9 itu min 18 tambah 6, itu min 12. Sehingga F5 itu adalah min 4 ditambah min 12, yaitu adalah min 16. Yang C, nah silakan coba dikerjakan. Oke, lanjut nih. Soal nomor 11, kita akan menentukan nilai dari M dan N. Nah, ini sini diketahui nih Fm-nya. Tadi kan dibilang kalau Fm karena ini Fx berarti Fm-nya itu Fm berarti 5M kurang 2. Fm-nya berapa? Fm-nya 8 sama dengan 5M kurang 2. Ini kurang 2-nya kita pindah min 2-nya ya. Jadi 8 tambah 2 sama dengan 5M. Sehingga 5M sama dengan 10. Sehingga M-nya berapa? M-nya 2. Dapat M-nya 2. Lalu M-nya 2 dapat nih kan. Sekarang kita cari nilai N-nya. Diketahui bahwa F3 itu berarti adalah 5 kali 3 kurang 2. F3 nya kan N, nah, sama dengan 15 kurang 2. Sehingga N nya berapa? 13. Sehingga M tambah N, M ditambah N yaitu adalah 2 ditambah 13, yaitu 15. Itu untuk soal yang A. Untuk soal yang B, coba kita kerjakan sini yang B ya. Yang B, FA sama, berarti FA sama dengan ini X-nya ganti A, 5A kurang 2. FA-nya kan min 12, berarti min 12 sama dengan 5A min 2. Ini min 2 pindah jadi min 12 plus 2 sama dengan 5A, sehingga 5A sama dengan min 10. A-nya sama dengan min 2. Kita cari sekarang FB-nya. FB berarti 5B dikurang 2. FB-nya yaitu adalah 18 sama dengan 5B kurang 2. Ini kurang 2-nya kita pindah jadi 18 tambah 2 sama dengan 5B, sehingga 5B sama dengan 20. B-nya berapa? 4. Sehingga A kurangi B, A kurangi B. A-nya min 2, B-nya min 4. Dikurangi 4 ya, jadinya adalah min 6. Untuk yang C silakan coba dikerjakan. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Fx adalah AX ditambah B. Tentukan jika F3-nya sama dengan 9 dan F-2-nya sama dengan 11, maka F10. Jadi caranya adalah perhatikan. Oke, ini Bapak akan mengerjakan yang A saja, nanti yang B silakan kalian kerjakan. Jadi F3, kita fokus ke F3 ya. Yang A ini, berarti F3 sama dengan X-nya ganti 3, berarti 3A ditambah B. F3-nya berapa? F3 9, atau kita buat di sini 9. Oke, lanjut yang kedua. F berapa? F-2, berarti F-2 sama dengan min 2A ditambah B. F-2-nya berapa? Min 11. Ini kita eliminasi nah. Ya, karena dia tanda sama kita kurang. Base 3, ini 3A-nya artinya ini 3A dikurang min 2A. Sehingga jadi apa? Positif ini ya, positif. 5A sama dengan ini sama, 9 dikurangi berarti 20. Sehingga A-nya berapa? A-nya 4. Oke ya. Itu A-nya 4. Lanjut ke cari yang nilai B-nya. Substitusi dari yang atas. Berarti 3A ditambah B sama dengan 9. Berarti A-nya atau 4 berarti 3 kali 4 ditambah B sama dengan 9. Ini kan 12 ditambah B sama dengan 9, berarti B-nya berapa? 9 dikurang 12. B sama dengan min 3. Selanjutnya Fx sama dengan A-nya 4 berarti 4x, B-nya min 3 berarti dikurangi 3. Inilah persamaannya. Dimintanya F10, sehingga F10 sama dengan 4 dikali 10 dikurang 3, yaitu 40 dikurangi 3 sama dengan berapa? 37. Inilah jawabannya untuk yang soal nomor 12. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya tentang materi Pitagoras. Jadi di sini diketahui bahwa panjang suatu sisi pada segitiga siku-siku di mana AB, ini AB ya. AB-nya itu adalah 24
lalu cm ya, lalu AC-nya itu adalah 7. Ditanya adalah panjang BC ya. Jadi panjang BC itu ini adalah kita sebut dengan hipotenusa ya, hipotenusa. Jadi kalau ada segitiga ya, segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku. Nah, ini itu H hipotenusa, ini itu adalah alasnya, itu adalah tingginya. Sehingga untuk menentukan nilai hipotenusanya yaitu adalah H kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ke rumusnya H kuadrat sama dengan alasnya 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. H kuadrat sama dengan 576 itu adalah 24 kuadrat ditambah 49 itu adalah 7 kuadrat, sehingga H kuadrat sama dengan 625. Sehingga hanya berapa? Akar kuadrat dari 625 yaitu adalah 25 cm. Ini adalah panjangnya 25 cm. Dapat kita 25 cm. Lalu ditanya kelilingnya. Ya udah tinggal kita tambahkan ini, tambah ini, tambah ini. Berarti 7 tambah 24 tambah 25. 7 tambah 24 31 tambah 25 yaitu adalah 56 cm. Itu adalah keliling segitiga ABC. Siku-siku di A. Oke, seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa nih. Ini adalah rumus untuk teorema Pythagoras. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14 kita diminta untuk menentukan kelilingnya. Nah, kita tahu di sini ada dua bangun yang digabungkan, yaitu bangun persegi panjang yang ini dan bangun segitiga siku-siku. Nah, di sini kan panjangnya 15, berarti ini juga 15. Ya, ini juga berapa? 10 cm. Oke, kita fokus ke bangun ini. Bangun ini kan bangun segitiga. Siku-siku di D. Jadi kalau kita gambar nanti gini gambarnya ya. Ini ya, kalau kita gambar ini D-nya siku-siku, berarti ininya itu C, yang ini itu adalah E. Sehingga panjang di ini ada 15 cm, ini adalah 9 cm. Nah, yang ditanya apa ini? Karena kita mau cari kelilingnya. Nah, jadi keliling itu ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dan tambah ini. Yang nggak ada itu baru ini sekarang. Yang belum ada ya, yang nggak ada. Oke, kalau kita cari sama ya, kita menggunakan rumus yang tadi. H kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Hanya berapa? Hanya 15, berarti 15 kuadrat sama dengan A-nya 9 kuadrat tambah T kuadrat. 15 kuadrat 225 sama dengan 81 ditambah T kuadrat. Ini kan nggak bisa nih, berarti pindah 225 kurang 81 sama dengan T kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 144. Berarti T adalah akar kuadrat 144, yaitu adalah 12 cm. Dapat kita. Ini adalah 12 cm. Nah, sehingga berapa kelilingnya? Ya, tinggal kita tambah 10 tambah 15 tambah 10 tambah 9 tambah 12. Ini tambah ini kan 20. Ini sama tambah 15 tambah 21 ya. Ini sama ini itu 41 tambah 15. Jawabannya adalah 56 cm. Inilah keliling untuk segitiga dan persegi panjang bangun ABCDE. Oke, lanjut ya, kita ke soal nomor 15. Ini soal terakhir. Panjang BD, kita suruh minta panjang BD. Kita disuruh mencari panjang BD. Ya, jadi untuk mencari panjang BD ini kita membutuhkan panjang ini, panjang BC. Ya. BC itu di segitiga ini ada sebagai sisi miring. Nah, kita dulu berarti H kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Berarti H-nya ya, H kuadrat, A-nya itu berarti 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 itu berarti 64 ditambah 36, sehingga H kuadrat sama dengan 100. Hanya adalah akar dari 100, yaitu 10. Berarti ini 10. Baru kita cari ini. Berarti untuk mencari DC sama ya, berarti H kuadrat sama dengan alasnya berarti 10 kuadrat ditambah tingginya 24 kuadrat. Berarti H kuadrat
10 kuadrat 100 ditambah 24 kuadrat 576. H kuadrat itu adalah ditambah 676. Sehingga hanya adalah akar kuadrat 676, yaitu 26 cm. Nah, inilah hasil dari panjang BD ya. Jadi panjang BD itu bisa dicari menggunakan Pythagoras dengan rumus H kuadrat sama dengan A kuadrat tambah T kuadrat. Oke. Nah, mudah-mudahan soal ini dapat membantu adik-adik yang sedang persiapan untuk SAT. Jangan lupa tetap belajar, semangat belajar dan terus belajar. Supaya apa? Supaya makin kuat perhitungannya, makin kuat kemampuan matematikanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.